Hari ini saudaraku, apa yang akan saya sampaikan kepada saudara akan jauh lebih dari semua yang sudah saudara dengarkan selama 3 minggu berturut-turut ini. Kalau boleh saya katakan Pak, bagi saya pribadi, ini adalah satu faktor yang sangat paling menentukan di antara semua faktor yang lain. Saudara boleh punya yang lainnya saudaraku, if you do not have this one, it will never happen. Itu yang saya sebut sebagai love factor, saudara. Faktor kasih. Di antara semuanya, saudaraku. Terserah manusia boleh punya motivasi apa. Manusia boleh punya pikiran apa, saudaraku. After all, semua tentang masalah keuangan ini, saudaraku. Kalau saya mau summarize, kalau saya mau jadikan satu titik ini saja, semua berbicara tentang masalah keuangan, bagi Tuhan cuma satu ini saja. Am I still number one in your life? Manusia boleh pikirkan yang lain, saudaraku. Manusia boleh punya motivasi apapun. Tapi kalau sudah berbicara tentang keuangan, bagi Tuhan, Pak, maafkan saya, cuma satu hal ini. Am I still number one in your life? Apakah Tuhan itu masih nomor satu dalam kehidupanmu, saudaraku? Karena pada akhirnya, saudaraku, dia cari orang yang mengasihi dia, bukan orang yang mengejar berkatnya, yang mengerti, katakan amin. Pada akhirnya, di antara semuanya yang Tuhan cari adalah orang yang mengasihi dan mengejar dia. That's it. Gak ada yang lain. Orang yang hatinya, saudaraku, yang ada adalah mengejar berkat Tuhan. Orang yang hatinya yang ada hanya cinta uang. Maafkan saya, saudaraku, tidak akan pernah bisa memahami hukumnya Tuhan. Sama-sama baca Alkitabnya. Alkitabmu boleh sama, saudara. Tapi kalau kacamatanya berbeda, cara ngelihatnya berbeda, kesimpulan akhirnya bisa beda, Pak. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hatinya mengejar Tuhan, tidak bisa tidak, saudaraku. Yang lain boleh dikorbankan, yang penting jangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau hatinya after money, jujur, saudara. Bahkan Tuhan pun gak akan segan untuk dikorbankan, saudaraku. Yang penting seberapa cepat dia bisa mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Can you see it? Bisakah saudara melihat yang saya maksudkan? Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Boleh dibaca sama-sama dengan suara paling keras 2-3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Simply cannot. Kalau saudara after money, saudara after blessing, tidak bisa tidak, saudaraku. Saudara akan punya 1001 alasan ketika saudara sudah diberkati begitu rupa. Kerjaan menumpuk, maka saudara akan katakan, pastor kan gak mungkin ditinggal. In the contrary, sebaliknya, kalau hati saudara itu after him, Pak, berkat mau apapun, mau kerjaan, mau yang mana, kalau sudah bicaranya Tuhan, saudara akan cari jalan 1001, gak bisa pun kau usahakan supaya Tuhan nomor satu. In the end, saudaraku, talking about money, berbicara tentang rahasia kedalaman, rahasia keuangan Alkitabiah. Hanya orang yang punya faktor yang satu ini yang bisa sungguh-sungguh memahami betapa dalamnya rahasia keuangan Alkitabiah. Karena bagi Tuhan cuma sesederhana itu, saudaraku. Manusia boleh memikirkan ini dan itu, manusia boleh membuat rumit ini dan itu. Kalau saudara kembalikan kepada Tuhan, dia cuma pengen tanya satu ini. Am I still number one in your life? Or somebody else? Or something else is number one in your life? Tahukah saudara kenapa Daud itu begitu dicintai Tuhan, saudara? Dari sejak dia masih muda, Bu.
Sampai dia menutup matanya terakhir kalinya. Ada satu konsistensi yang saudara bisa temukan di dalam hidup Daud. Saudara baca semua Mazmur Daud, saudaraku. Saudara baca kisah kehidupan Daud. Maka ada satu message, Pak, yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidupnya Daud. Apa, Bu? Message of love. Kita lihat ya, saudaraku. Deretan dari Mazmur, saudaraku. Mazmur 69, ya. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, saudaraku. Kita lanjut lagi, Mazmur 84 ayat 10. Konsisten Tuhan itu, saudaraku. Daud itu, saudaraku. Mazmur 18 ayat 10, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 122 ayat 1. Boleh dibuka? Nyanyian Syarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. That's it. Message-nya Daud itu jelas, saudaraku. Sejak dari dia masih seorang penggembala domba 2-3 ekor, saudara. Sampai dia menutup matanya terakhir kalinya sebagai seorang raja besar yang dieluk-elukan di Israel. He never changed. Satu hal yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud, saudaraku, begitu rupa kebaikannya. Orang bisa mengejar semua berkat yang diterima Daud, saudaraku. Orang boleh iri dengan betapa luar biasa Tuhan angkat Daud. Orang boleh cari 1001 kunci. Apa yang membuat Daud begitu diberkati? But you will miss everything if you miss this one point. He simply has a heart that loves God just so much. When you catch this one, saudaraku, you catch everything. Yang mengerti katakan amin. Dari sinilah saya akan membawa saudara masuk pada poin saya yang kedua, saudaraku. Tahukah saudara, level otoritas keuangan yang Tuhan berikan atas kehidupan anak-anaknya ditentukan dari level kasihmu kepada dia. Saya ulang ya, saudaraku ya. Karena saya nggak ingin anak Tuhan di tempat ini mengejar yang salah. Itu sebabnya dari semua khotbah dari keuangan ini, saudaraku. Yang satu ini ditempatkan sebagai yang paling akhir dan paling penting. Level otoritas keuangan yang Tuhan percayakan atas kehidupan saudara ditentukan dari level kasihmu kepada dia. Saya buktikan ya, saudaraku ya, saya buktikan. Cari semua nama-nama besar di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan, sukses luar biasa secara manusia, secara rohani, sukses dua-duanya. Nama siapa? Tadi kita baru aja bahas, Daud, saudaraku. Kita sudah tahu itu. Bahkan begitu cintanya Daud itu ya, saudaraku ya. Kalau saudara baca, di akhir hidupnya, Daud itu meninggalkan warisan yang begitu besar kepada Salomo. Daud tahu, saudaraku, dia nggak diizinkan, tangannya ini sudah berlumuran darah. Tuhan ngomong, nggak bisa. Kamu nggak bisa membangun rumahku. Anakmu nanti Salomo. Dan hal itu menyedihkan hati Daud, saudaraku. Karena nggak ada keinginan yang lain dari hati Daud selain dia tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan. Apa ya, saudara? Kalau saya orang Jawa, saya ngomong, ya ampun Tuhan, masa sih rumahku lebih baik dari rumahmu? Itu Daud, saudaraku. Kasih aku kesempatan membangun rumah yang begitu indah, yang layak untuk quote-quote, saudaraku, maafkan bahasa saya, seorang Allah, satu pribadi Allah. Itu yang diinginkan Daud, saudaraku. Daud nggak ingin yang lain. Dia cuma ngomong, masakah aku yang manusia tinggal di istana begitu rupa? Tuhanku tinggal di tempat yang begitu sederhana. Tapi Tuhan katakan, no, you cannot. Tanganmu sudah berlumuran darah. You cannot. Tahukah saudara, sekalipun Tuhan katakan no kepada Daud, kalau orang cinta Tuhan tuh ya, saudaraku, dibilang gak boleh aja diterobos loh, saudaraku. Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan, mungkin aku gak bisa, mungkin tanganku ini sudah berlumuran darah. Tapi aku bisa mewariskan untuk memastikan kepada anakku, supaya rumah yang megah itu benar-benar harus dibangun di bawah pemerintahan Salomo anakku. Kalau saudara baca ayatnya ya, saudaraku, dikurskan di dalam kurs kita sekarang ini.
Warisan yang diberikan Daud kepada Salomo itu bukan hanya triliunan, saudara. Bukan hanya ratusan triliun, ribuan triliun, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa besar cintanya Daud kepada Tuhannya. Kita bicara orang-orang siapa lagi yang terkaya? Pasti nggak akan lepas dari nama Salomo, betul saudaraku? Orang terkaya yang dianggap pernah hidup di muka bumi ini, saudara. Boleh Salomo di akhir hidupnya seperti itu. Tapi kalau saudara lihat di awal hidup Salomo, balik lagi. Masih ingat kisahnya Salomo, saudara? Ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo, minta apapun, aku akan kabulkan. Salomo nggak minta yang lain. Salomo minta yang menyukakan hatinya Tuhan. Tapi justru ketika Salomo minta yang menyukakan hatinya Tuhan, semuanya diberikan kepada Salomo begitu saja. Can you imagine that? Saudara sebut nama-nama orang-orang besar di dalam Alkitab. Siapa? Saudara yang bisa ingat namanya, yang dianggap terkaya pada zamannya. Ayub. Alkitab jelas mencatat dia yang paling kaya di sebelah timur loh, saudaraku. Coba lihat kehidupan Ayub. Sampai istrinya berkata kepada Ayub, sumpahi Tuhanmu, tinggalkan dia. Apa kata Ayub? Itu Ayub sudah ada di titik terendah dari hidupnya loh, saudaraku. Apa kata Ayub? Masakah kita hanya mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan? Dia memberi, dia mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebut, kasih saya nama-nama besar saudaraku siapa? Yusuf, Yakub, our forefathers, bapak-bapak rohani kita itu saudaraku. Apalagi saudara sebut Abraham. Oh, Abraham itu ngeri, saudara. Saudara jangan pernah bicara Abraham kalau dalam hal yang satu ini. Di dalam Alkitab kalau boleh saya katakan, saudaraku, Abraham ini ngeri. Yang dia persembahkan itu bukan uang, saudaraku. Uang itu bisa dicari, Pak. Maaf, Pak. Uang habis kita bisa kerja lagi, Pak. Anak, Pak. Abraham itu yang diberikan itu anak, saudaraku. Dan bukan hanya sembarang anak, saudara. Dia hanya punya satu anak dari keturunan resmi. Itu bukan Abraham punya stok 4, Pak. Sorry. Hilang satu, masih ada yang lain. Forget it. Abraham cuman punya satu-satunya di usianya yang sudah 100 tahun. Itu sebabnya Rasul Paulus di kitab Ibrani sampai menyebutkan, Pak. Itulah iman pertama, kebangkitan orang mati. Karena ketika Abraham menyerahkan Ishak, dia punya satu iman, kalau ini pun diambil, Tuhan sanggup membangkitkannya dari kematian. Itu Abraham. Dan yang lebih ngeri lagi, sudah tahu sebagian orang-orang pintar yang menyelidiki Alkitab, saudaraku, mengatakan pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, saudaraku, Ishak itu bukan bayi. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, Ishak itu bukan anak kecil yang gak punya kekuatan. By the time Abraham bawa Ishak naik itu, saudaraku, Alkitab mencatat pagi-pagi benar. Ishak itu umurnya udah 16 tahun. Jadi kalau bicara love ini, saudaraku, love itu menular. Saudara masih ingat bagaimana Ishak bertanya kepada Abraham? Pak, mana korbannya? Masih ingat, saudaraku? Itu sebabnya sebagian scholar, orang-orang pandai mengatakan kisah Abraham dan Ishak itu adalah resemblant dari kisah Tuhan menyerahkan Yesus. Karena Ishak memikul kayunya sendiri, saudaraku. Ketika dia naik ke atas gunung itu, saudara, dia pikul kayu bakarannya sendiri. Dan Ishak bertanya, Pak, mana korbannya? Abraham jawab apa? Tuhan menyediakan. Saudara pikir Ishak gak bisa ngelawan? Anak 16 tahun, cowok, saudaraku. Kayak apa sih? Itu di masa-masa kuatnya mereka, saudara. Tapi Ishak dengan rela naik ke atas batu itu, saudara. Dia dengan rela. Alkitab tidak mencatat ada perlawanan sedikit pun dari Ishak. Kalau saudara mau bicara kasihnya Abraham, saudara harus lihat kasihnya Ishak kepada Tuhan. Betapa percayanya dia, saudara.